ya sudah terputus. Oke, kita ke Rangga Susena. Rangga Susena. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini saya bertanya kepada Ibu Siti Aminah atau kepada Pak Manobulu ini? Ya, kepada saya boleh. Silakan. Kalau kepada Bu Aminah boleh nggak? Iya, bertanya aja dulu, nanti dijawab. Ya, tadi di awal saya masih ingat mengutip Lukas 2 ayat 11 ya. Bisa ditampilkan nggak ayatnya? Lukas berapa, Pak? Ya, linknya penuh. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya rasa terjemahan ini ada yang bermasalah, yaitu di kata Tuhan itu. Ya, karena ini bukan theos ya, tapi ini kurios ya. Saya bacakan dari bahasa Yunaninya ya. Kurios menurut siapa? Nah, ini bentar. Menurut teks Bizantin, oti etexte umin semeron soter os estin Christos kurios en polei David. Nah, di sini kurios ya. Kalau di sini theos saya setuju kalau itu Tuhan. Karena nanti ada di dalam Kejadian pasal 27 ayat 29, di sini Abraham disebut kurios. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Bahasa Yunaninya gini di dalam Septuaginta. Kai douleusa tosan soi etne kai proskunesos usin soi arhontes kai ginou kurios. Nah, di sini Abraham juga kurios. Nah, Yesus kurios. Kenapa kok Abraham tidak jadi Tuhan kalau begitu? Ya, gini. Ini gimana Bu Deborah? Sama-sama kurios kok, yang satunya Tuhan, yang satunya bukan. Gini Mas Rangga, ya, Anda kan bertanya di sini ya. Ya, saya bertanya. Memang itu kan ya, kalimat saya kalimat bertanya itu. Interrogatif ya. Bertanya. Ya, oke, saya sudah kasih clue-nya di awal. Ya, ini bukan ruang untuk berdebat, ya. Jadi kalau kita jawab, ya silakan dijawab. Tidak usah memaksakan pendapat. Ya, silakan dijawab karena sama-sama kurios kok, yang satunya. Ya, mau kurios kah, mau kuros kah, mau kures kah, mau kurais kah, bagi kami itu tidak urusan dengan kami. Dan harga mati firman Tuhan itu mengatakan Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi silakan firman dalam terjemahan Indonesia. Ya, dalam terjemahan Indonesia Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya Tuhan itu. Enggak, itu kan menurut Anda saja. Itu menurut Anda saja. Dengan huruf yang sama. Ya. Oke. Ini apa? Terputus. Kita ke Tongkonan Borneo. Tongkonan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Salah satu keutamaan sholat tahajud adalah dapat mengantarkan seseorang ke tempat yang terpuji. Betapa istimewanya sholat tahajud juga dijelaskan lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surah Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud sebaiknya dikerjakan setelah tidur, dengan waktu paling utama di sepertiga malam yang terakhir. Maksud dari sepertiga malam terakhir adalah selepas tengah malam hingga masuknya waktu subuh. Ada banyak manfaat yang bisa didapat jika mengerjakan sholat tahajud, bahkan jika dilakukan selama 40 hari berturut-turut. Sebenarnya sholat tahajud tidak harus dikerjakan selama 40 hari. Namun 40 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kematangan dalam beribadah dan lainnya. Angka 40 juga berkaitan dengan usia para nabi saat mereka diangkat sebagai utusan Allah, sebagaimana dikutip dari tafsir Fathul Qadir oleh Imam As-Syaukani berikut ini. Imam As-Syaukani rahimahullah berkata, para ahli tafsir berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali jika telah mencapai umur 40 tahun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah manfaat sholat tahajud bila dilakukan selama 40 hari berturut-turut. Yang pertama, jika menunaikan sholat tahajud berturut-turut selama 40 hari, Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, amalan yang akan membantu kita di akhirat. Orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 15-18. Lalu yang ketiga, jembatan untuk masuk surga. Sholat tahajud juga bisa menjadi sebuah jembatan untuk masuk surga bagi yang mengerjakannya dengan istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, menghapus dan mencegah dosa. Keistimewaan sholat tahajud
diberikan kepada orang yang mau dan mampu melaksanakannya dengan penuh niat dan keikhlasan. Manfaat selanjutnya dari sholat tahajud adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Dengan sholat tahajud, umat muslim akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Seorang muslim pun akan merasa terawasi dan mencegahnya untuk berbuat dosa kembali. Yang kelima, pikiran jadi tenang dan segar. Ketika bangun untuk melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, maka pikiran akan terasa jernih dan segar. Pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk menjaga pikiran, sehingga perasaan pun merasa lebih tenang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah keutamaan melaksanakan sholat tahajud selama 40 hari berturut-turut. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.